Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Murid SD dan pelajar SMP Angkasa gelar tarian massal memeriahkan Hari Guru. Kasus anggota DPRD Padang Pariaman, tersangka tabrak lari, diserahkan ke Kejaksaan. Penyidikan kasus tabrak lari yang menewaskan seorang bocah di daerah Paguah, Padang Pariaman, selesai ditangani polisi. Tersangka Januar Bakri, anggota DPRD Padang Pariaman, bersama barang bukti, diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Tersangka dijemput petugas Satlantas Polres Padang Pariaman di tahanan Mapolsek 2x11 6 Lingkung, Si Cincin, untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Pariaman pada Kamis siang pekan lalu. Politisi Partai Demokrat ini tersandung kasus tabrak lari yang terjadi pada tanggal 3 Oktober lalu. Dalam kasus ini, seorang bocah bernama Bayu dan berusia 9 tahun tewas di lokasi kejadian setelah ditabrak mobil yang dikendarai tersangka. Usai ditabrak, korban hanya ditinggal begitu saja tanpa ada rasa tanggung jawab. Kegiatan hari ini terkait dengan kasus tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polres Padang Pariaman yang tersangkanya Bapak alias JB, demikian. Apa sudah dianggap lengkap Pak? Alhamdulillah untuk saat sekarang untuk berkas sudah P21 dan kita sudah menyerahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan, dibutuhkan waktu paling lama 20 hari untuk mengatur jadwal persidangan. Perkara yang sudah dinyatakan P21 itu kita jadwalkan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti, disebut juga dengan tahap 2 yang biasa kita lakukan, perkara kalantas yang menyebabkan orang meninggal dunia. Sebagaimana dalam KUHP kita ada diberikan waktu selama 20 hari untuk bisa kita limpahkan ke pengadilan. Selain melanggar undang-undang lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal, tersangka juga terancam sanksi tabrak lari dengan hukuman 9 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seekor kucing dievakuasi tim rescue pemadam kebakaran Padang yang terjebak di lantai 3 Gedung Universitas Negeri Padang pada Sabtu pekan lalu. Dengan menggunakan pakaian dan peralatan lengkap, 8 orang tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di lantai 3 gedung milik Fakultas Sosial Universitas Negeri Padang. Petugas harus berhati-hati saat turun dari atas gedung menggunakan tali dengan metode vertical rescue untuk mengevakuasi kucing yang terjebak di dinding gedung itu. Evakuasi berlangsung dramatis hingga setengah jam, karena petugas harus turun menggunakan tali dan pengaman, hingga kucing berhasil diselamatkan. Baru saja menindaklanjuti sebuah laporan dari masyarakat bahwasanya ada seekor kucing yang terjebak di lantai 3 gedung Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Lama evakuasi itu ada sekitar 30 menit dan semuanya dapat berjalan lancar dan kucing tersebut berhasil kami evakuasi dan kami selamatkan. Evakuasi kucing tersebut atas laporan masyarakat adanya seekor kucing yang terjebak di lantai 3 gedung dan tidak bisa turun. Usai dievakuasi, kucing itu diserahkan kembali ke pemiliknya. Namun tak diketahui penyebab kucing itu bisa terjebak di lantai setinggi lebih dari 10 meter. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah hampir 1 bulan melakukan penyelidikan, polisi
akhirnya berhasil mengungkap penyebab kematian mertua dan menantunya di Pasaman Barat. Dalam keterangan kepada pers pada Jumat pekan silam, polisi menyebut bahwa penyebab tewasnya Juma binti Junik yang berusia 70 tahun akibat dipukul dengan benda tumpul pada bagian kepala dan dicekik lehernya. Pelakunya adalah menantunya sendiri bernama Syafrial, berusia 50 tahun, yang juga ditemukan tewas di ruang tengah rumah korban di Kampung Lambah, Kecamatan Kinali. Usai menghabisi Juma binti Junik, Syafrial mengalami serangan jantung, sehingga mati mendadak di ruang tamu ketika hendak kabur. Pelaku datang untuk mencuri di rumah yang pernah ditinggali bersama bekas istrinya. Saat hendak keluar dari rumah, korban Juma terbangun dan menghentikan langkah Syafrial. Diduga karena perbuatan pencuriannya diketahui, tersangka panik. Dia kemudian mengambil papan ventilasi kamar mandi yang terlepas dan memukulkannya ke leher korban Juma dengan posisi sambil mencekik korban. Namun pada saat itu korban Juma terbangun dan berusaha menghentikan tersangka SL. Diperkirakan karena tersangka SL takut perbuatan pencurian yang dilakukannya ketahuan sehingga mengambil kayu dari papan ventilasi yang dibongkar tadi. Kemudian memukulkan di bagian kepala Juma sehingga mengakibatkan kematian pada korban Juma. Tersangka SL mengalami serangan jantung. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti benda-benda yang dicuri Syafrial, yakni 10 bungkus rokok, dompet dan telepon genggam, termasuk kayu yang dipakai untuk menghabisi Juma. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, dihebohkan dengan tewasnya Juma binti Junik, mertua perempuan dari Syafrial, yang juga ditemukan tewas di dalam rumah tersebut pada Kamis 26 Oktober 2023. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.